Halo, kembali lagi bersama saya Yolanda Triska Ambarita, peserta Laser CPNS BPSDM Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 42, Kelompok 4 dengan nomor absen 33, dan pengampu pemateri Ibu Yang Normalia SST MKes. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan core value kompeten dan implementasinya di dalam pekerjaan saya sehari-hari sebagai penyuluh pertanian. Berdasarkan Permen RB nomor 38 tahun 2017 pasal 1 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, standar kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang diperlukan oleh seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017, kompetensi ASN meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara lebih spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola suatu unit organisasi. Nah, yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi ataupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, diarahkan pada pengembangan sesuai kebutuhan jabatan. Yang ketiga, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir ASN. Kalimat afirmasi dari kompeten yaitu kami akan terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Yang pertama, mengembangkan kompetensi diri kami. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas sebaik mungkin. Panduan perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri ini berkaitan dengan kesiapsediaan seorang ASN dalam menjawab tantangan yang selalu berubah dalam menjalankan tupoksinya sehari-hari. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, sehingga apapun yang dikerjakan oleh seorang ASN dapat menghasilkan pekerjaan yang baik dan yang lebih bermanfaat pada orang lain, terlebih kepada dirinya sendiri. Nah, bagaimana penerapan core value kompeten di unit kerja saya? Terlebih implementasi terhadap panduan perilaku kompeten ini sendiri. Penasaran kan? Jangan di-skip ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Cara pertama yang dapat saya lakukan dalam mengembangkan kompetensi diri saya yaitu dengan melakukan studi komprehensif ke daerah lain. Di sini saya melakukan studi komprehensif ke daerah Kabupaten Simalungun, khususnya di Kecamatan Lolopo Tunanggar, di kelompok tani Jamur Tiram, dan juga petani organik. Saya mendapatkan pengetahuan tambahan bahwasannya pengolahan tanah itu sangatlah penting. Di kelompok tani ini sendiri, mereka bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang segar dengan bobot yang lebih berat daripada tanaman yang tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
Seperti contohnya sebelum mereka melakukan penanaman, terlebih dahulu kelompok tani ini melakukan pengolahan tanah dengan memberikan trichoderma untuk menstabilkan ataupun mempercepat pelapukan dari sisa-sisa tanaman, sehingga apabila saat musim tanam nanti tanaman-tanaman mereka tidak terserang oleh jamur-jamur tanah. Cara kedua yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi diri saya yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah, baik itu secara langsung maupun Zoom, dan contohnya seperti pelatihan sejuta petani dan juga penyuluh yang dilakukan pemerintah secara Zoom, dan secara offline yaitu dengan mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis serta sertifikasi penyuluh pertanian, di mana melalui BIMTEK ini saya akan mendapatkan pengetahuan lebih terkait tupoksi saya, termasuk bagaimana saya untuk mengidentifikasi wilayah kerja saya dan juga melakukan penyusunan program ataupun tupoksi-tupoksi yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai penyuluh. Nah, selanjutnya cara saya untuk mengembangkan kompetensi diri saya yaitu dengan melakukan pembaruan soft skill dengan cara melakukan penelitian sederhana yang saya lakukan sebelum saya menyebarkannya kepada kelompok tani binaan saya. Karena saya sadar sebagus-bagusnya pengalaman orang, akan lebih bagus pengalaman sendiri yang dijadikan untuk ilmu tambahan saya. Nah, di sini saya pernah membuat beberapa riset, yaitu percobaan terkait penggunaan pestisida nabati dengan ekstrak daun pepaya dan juga pestisida nabati daun limbah plus daun kelor dan juga daun pepaya untuk mengatasi serangan hama kutu daun pada tanaman cabai, di mana hasilnya setelah 14 hari setelah pengaplikasian, kutu-kutu daun tersebut mengalami kematian, dan di sini terlihat bahwasannya hanya ada tertinggal sisa kulit mati dari serangga tersebut. Selain itu, saya juga mencoba menanam beberapa jenis tanaman yang biasanya hanya kita jumpain di dataran tinggi seperti di Dolok Sanggul ataupun di Brastagi. Nah, kebetulan rumah saya berada di dataran rendah, yaitu di Kecamatan Dolok Matunanggar, Kabupaten Simalungun. Di sini saya mencoba menanam bawang putih, terong Belanda, dan juga stroberi. Adapun hasil percobaan saya ini menunjukkan bahwasannya ketiga tanaman yang biasanya kita temukan di dataran tinggi ini dapat bertumbuh di dataran rendah. Meskipun pada saat ini saya belum mengetahui hasilnya, apakah tanaman ini bisa berbuah khususnya di terong Belanda dan juga bawang putih, karena stroberi sudah beberapa kali berbuah di tempat saya. Walaupun ini belum sampai pada tahap pembuahan, tetapi dengan keberhasilan tanaman yang bisa tumbuh ini, dapat saya simpulkan bahwasannya kedua jenis tanaman ini berpotensi untuk dikembangkan ataupun dibudidayakan di dataran rendah seperti di Dolok Batunanggar atau mungkin di tebing tinggi. Dan untuk saat ini saya belum berani untuk mengaplikasikannya kepada kelompok tani saya karena saya belum melihat hasilnya. Apabila nanti ini hasilnya bisa mencapai pada pembuahan, maka saya akan mengaplikasikannya dan menganjurkan ataupun mengajarkan kelompok tani saya tentang cara penanaman ataupun budidaya dari kedua tanaman ini. Nah, di sini saya akan memberikan implementasi tentang penerapan
pedoman perilaku kompeten, yaitu membantu orang lain belajar. Kegiatan yang ada di dalam video ini dilakukan pada saat kami sebagai penyuluh pertanian ditunjuk sebagai tim untuk pengukuran luas baku lahan sawah. Nah, pada akhirnya luas baku lahan sawah yang akan kami lakukan pengecekan ini akan dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi lahan sawah yang ada di kota pertanian tebing tinggi supaya tidak dialihfungsikan. Nah, untuk pertama kalinya juga kami menggunakan aplikasi bernama Avenza, yaitu aplikasi pemetaan sejenis dengan Google Maps, di mana kami ini sama-sama awam dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga seperti yang terlihat pada video, kami sering melakukan diskusi saling tanya bagaimana sih, apakah titik ini sudah tepat atau tidak, supaya kami tidak melakukan kesalahan dalam penelitikan, karena penelitikan yang kami lakukan nantinya akan di-convert menjadi peta satu kesatuan yang menunjukkan keberadaan lahan-lahan sawah yang ada di kota tebing tinggi. Jadi sebisa mungkin kami mendiskusikannya untuk membuat titik batas-batas lahan sawah dan yang tidak lahan sawah. Dari diskusi itu juga kami dapat meringankan pekerjaan satu sama lain, sehingga pekerjaan dapat lebih cepat selesai karena banyaknya kepala yang memikirkan bagaimana solusi yang terbaik untuk permasalahan yang kami hadapi. Takutnya memang karena nggak akurat kali ya kan? Nggak tahu lah gue bang. Panjangnya? Luas ininya, batas yang putihnya itu tadi dari situ sampai kemana? Tahu lah, maksudku ini aku mencari garisnya ini kan. Di sini dia garisnya. Ini ada patoknya. Ini nampaknya di patok ini bang, ini sawah sama semua itu enggak. Itu dianggap kolam. Oke. Tempat ya. Tempat kolam. Tempat kolam. Kapan panen ikan? Bukan kolam ini, apa ini? Bukan. Bang. Demikian yang dapat saya presentasikan terkait penerapan core value kompeten serta implementasinya di dalam kehidupan saya sebagai seorang ASN, terutama pekerjaan saya sebagai penyuluh pertanian. Semoga contoh-contoh implementasi yang saya sampaikan, yang saya tunjukkan dapat membawa pengaruh positif buat kita dan dapat menjadi contoh juga buat kita untuk menjadi ASN yang lebih baik lagi dan ASN yang lebih kompeten lagi. Masih banyak cara-cara untuk menaikkan kompetensi kita, tidak hanya dengan contoh-contoh yang saya berikan, tetapi contoh yang lain di luaran juga banyak. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang ASN harus tetap selalu mengupgrade diri supaya menjadi ASN yang lebih kompeten dan mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional untuk membawa perubahan yang lebih maju untuk Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa pada video-video implementasi core value ASN berakhlak yang lainnya.